Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini penjelasan atau hikmah kenapa semua putra-putra Nabi Muhammad SAW wafat sejak masih kecil. Sebelum dimulai seperti biasa, silahkan dukung kami dengan like, comment, share, juga subscribe. Terima kasih. Dan silahkan simak video ini hingga tuntas. Sebagaimana diketahui, Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Siti Khadijah adalah seorang wanita terhormat dan mulia. Beliau seorang janda kaya berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah SAW saat itu berusia sekitar 25 tahun. Terlepas dari perbedaan usia yang jauh di antara keduanya, pernikahan itu terbukti sangat sukses. Allah memberkati Nabi Muhammad dan Siti Khadijah dengan keturunan, yaitu 2 putra, Qasim dan Abdullah, dan 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Sayangnya, semua anak laki-laki yang dilahirkan oleh Siti Khadijah meninggal semasa masih anak-anak. Qasim meninggal saat belum disapi, umurnya baru 17 bulan. Kemudian putra beliau SAW yang kedua, Abdullah, juga ternyata tidak berumur panjang, yang meninggal saat masih kecil. Melihat kenyataan itu, orang-orang kafir Quraisy menghina dan mencemooh Rasulullah SAW bahwa beliau tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus. Seperti Al-As bin Wa'il yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak akan mempunyai anak lagi karena Rasulullah adalah orang mandul. Na'udzubillah. Bagi orang-orang Arab di masa itu, merupakan aib besar jika dalam sebuah rumah tangga tidak ada seorang anak laki-laki sebagai penerus keturunannya. Mereka lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Bahkan di masa jahiliyah itu mereka sanggup mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Menjawab hinaan dan cemoohan orang-orang kafir Quraisy itu, Allah Ta'ala menurunkan wahyunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau Al-Kautsar, berlimpah-limpah kebaikan. Oleh sebab itu, beribadahlah kepada Allah dan persembahkanlah pengorbanan-pengorbanan. Sesungguhnya musuh engkaulah yang abtar, yang tidak berketurunan. Ayat ini turun pada masa kehidupan Rasulullah SAW di Mekah. Di dalamnya terdapat sanggahan yang ditujukan kepada orang-orang musyrik Mekah yang mencela beliau ketika putra beliau wafat. Setelah surah ini turun, umat Islam saat itu memiliki keyakinan bahwa Rasulullah SAW akan memperoleh anak laki-laki dan anak itu akan berumur panjang yang akan menjadi penerus beliau SAW. Kemudian terjadilah peristiwa hijrah ke Madinah, di mana pada masa di Madinah Rasulullah SAW melangsungkan pernikahan-pernikahan. Namun dari pernikahan-pernikahan itu beliau tidak kunjung dikaruniai putra, kecuali dari istri beliau bernama Maria Al-Qibtiyah. Darinya lahir Ibrahim, seorang anak laki-laki yang sangat disayang oleh Rasulullah SAW juga oleh umat Islam saat itu. Namun takdir Allah menyatakan lain. Ibrahim dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk selama-lamanya. Ia wafat pada usia sekitar 1,5 tahun. Jadi bagaimana dengan janji beliau yang akan memiliki anak laki-laki sebagai penerus? Apakah itu akan terwujud? Kapan hal itu akan terwujud? Sementara umur beliau SAW tidak muda lagi. Pada tahun kelima Hijrah, beberapa masa sebelum perang Bani Mustalik yang terjadi pada bulan Sya'ban 5 Hijriah, terjadilah suatu peristiwa yang menghebohkan. Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahsy yang merupakan janda dari Zaid. Zaid radhiyallahu an merupakan mantan budak Khadijah radhiyallahu anha yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, kemudian diangkat anak oleh beliau SAW. Sementara itu, Zainab adalah putri bibi Rasulullah SAW dari pihak ayah, yaitu Umaymah binti Abdul Muttalib. Pernikahan antara Zaid dan Zainab itu tidak bertahan lama, hanya sekitar 1 tahun saja. Di antara keduanya tidak ada kecocokan. Zainab seorang bangsawan, sementara Zaid bagaimanapun mantan seorang budak yang dimerdekakan. Rasulullah SAW telah berusaha mendamaikan keduanya. Beliau telah menasihati Zaid agar mempertahankan rumah tangganya. Namun pada akhirnya perceraian itu tidak dapat dihindarkan.
turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan beliau untuk menikahi Zainab, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab, yang artinya, maka tatkala Zaid menyempurnakan keperluannya terhadap dia, kami menikahkan engkau dengan dia, supaya tidak akan ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi bekas istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyempurnakan kehendak mereka mengenai mereka, dan keputusan Allah pasti akan terlaksana. Atas peristiwa itu tidak ayal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendapat cemoohan, utamanya dari orang-orang munafik Madinah. Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi mantan anaknya sendiri? Atas hujatan itu maka sebagai jawabannya turunlah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya Muhammad Rasulullah bukanlah bapak bagi salah seorang dari antara laki-laki dewasa kalian, tetapi merupakan Rasul Allah dan khataman nabiyyin, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan turunnya ayat-ayat ini, maka terjawablah perihal kedudukan anak angkat. Persoalan pernikahan beliau dengan Zainab juga sekaligus menjawab perihal tuduhan bahwa beliau tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus. Melalui ayat ini, Allah Ta'ala menghapus adat kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang menyamakan kedudukan anak kandung dengan anak angkat. Zaid bin Harisah bukan anak kandung Rasulullah SAW. Ia tidak memiliki hubungan darah dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid sebagai anak angkat tidak punya hak waris dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, tradisi keliru di tanah Arab yang sudah mengakar pada masa itu telah dicabut dan dihilangkan dalam Islam berkat teladan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah lainnya adalah di balik perintah tersebut, selain dari mengobati kesedihan Zainab, juga menikahi wanita yang telah dicerai tidak akan dianggap sebagai aib dalam Islam. Peristiwa menikahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab juga membuka tabir atas persoalan anak laki-laki yang diyakini oleh umat Islam akan diperoleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak surah Al-Kautsar diturunkan di Mekah. Persoalan itu telah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab di atas. Muhammad Rasulullah bukanlah bapak bagi salah seorang dari antara anak laki-laki dewasa kalian, tetapi merupakan Rasul Allah dan khataman nabiyyin. Jadi dari ayat ini didapati pemahaman bahwa yang diraih oleh Rasulullah SAW lebih hebat lagi dari sekedar memperoleh anak laki-laki kandung sebagai penerus atau pewaris. Lebih dari itu, beliau SAW adalah Rasul Allah. Sebagai Rasul Allah, maka beliau adalah bapak ruhani bagi seluruh orang-orang beriman hingga kiamat nanti. Berjuta-juta orang telah dan akan menjadi penerus dan pewaris kerohanian Rasulullah SAW. Hal itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan warisan jasmani atau keduniaan yang sifatnya sementara. Dalam surah Al-Kautsar, musuh-musuh Rasulullah SAW telah disebut dengan kata-kata tegas bahwa mereka itu abtar, tidak mempunyai anak laki-laki. Yang dimaksud dengan kata abtar di sini hanya berarti orang yang tidak mempunyai keturunan rohani atau putra-putra rohani dan bukan putra-putra jasmani pada umumnya. Karena kenyataannya, musuh-musuh Islam yang disebut abtar itu anak laki-laki mereka tetap hidup dan berumur panjang, seperti anak Abu Jahal, anak As, dan anak Walid. Yang menakjubkan adalah putra-putra mereka seperti Ikrimah putra Abu Jahal itu kemudian masuk Islam sehingga mereka menjadi putra-putra rohani Rasulullah SAW. Jadi bukan Rasulullah melainkan musuh-musuh beliaulah yang mati tanpa berketurunan. Sebab dengan masuknya putra-putra mereka ke dalam pangkuan Islam, mereka itu telah menjadi putra-putra rohani Rasulullah SAW. Dan mereka itu merasa malu dan merasa hina bila asal-usul mereka itu dikaitkan kepada ayah yang melahirkan mereka sendiri. Rasulullah SAW tidak hanya merupakan Rasul Allah, bahkan beliau adalah khataman nabiyyin, yakni stempel atau segel nabi-nabi. Beliau merupakan perhiasan keindahan bagi nabi-nabi terdahulu,
dan di masa mendatang tidak akan ada orang yang dapat menempati kedudukan sebagai nabi selama padanya belum tertera stempel Muhammad Rasulullah SAW. Orang-orang demikian itu akan merupakan putra rohani beliau SAW. Terima kasih telah menyimak hingga akhir dan nantikan kelanjutan ceritanya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.